Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 6 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar yang agung bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab bila mana kami menghadapi cobaan yang berat, maka biarlah kami semua memandang hanya pada Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 6 Juni tahun 2025 berjudul Ketika dicobai dengan berat, pandanglah Yesus. Ayat inti terdapat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Bunyinya demikian. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dalam semua penderitaan kita, Yesus pun menderita. Kapten keselamatan kita disempurnakan melalui penderitaan. Dalam hidup ini, kita akan diuji apakah kita sanggup menanggung ujian Allah. Ketika godaan setan datang, kita akan mengalami ujian. Akankah kita dikalahkan oleh kuasa setan yang menyihir? Atau akankah kita mengalahkan godaan setan sebagaimana Kristus telah mengalahkannya? Akankah kita menyimpan harta surgawi kebenaran dalam pikiran kita, sehingga kita dapat menghadapi musuh jiwa dengan ada tertulis, seperti yang Kristus lakukan, dan bukan dengan ucapan-ucapan kita yang tergesa-gesa? Setan lebih memahami apa yang tertulis daripada banyak orang yang mengaku Kristen, karena ia adalah seorang pelajar kitab suci yang tekun, dan pekerjaannya adalah memutarbalikkan kebenaran Allah, menuntun orang kepada ketidaktaatan, dan mengabaikan penyelidikan firman Allah. Merupakan kesalahan besar untuk mendikte Allah. Elia tidak tahu apa yang dikatakannya ketika ia mengatakan kepada Allah bahwa ia sudah cukup hidup dan meminta untuk mati. Tuhan tidak mempercayai perkataannya, karena ia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan sebelum ia ditinggikan dan diangkat ke sorga. Apakah kita lupa bahwa Yesus yang maha tinggi di sorga menderita karena dicobai? Yesus tidak membiarkan musuh menariknya ke dalam kubangan ketidakpercayaan atau mendesaknya ke dalam kubangan kesedihan dan keputusasaan. Allah membenci dosa. Pekerjaan setan adalah untuk memikat orang agar melakukan perbuatan jahat. Betapa cekatannya setan bekerja dengan kuasanya yang menyihir untuk memikat pikiran agar memilih dosa daripada kebenaran. Pengaruh satu orang terhadap orang lain telah menjadi berbahaya karena setan memimpin dan mengendalikan pikiran dan menekan pengaruh satu orang terhadap orang lain dalam pelayanannya sendiri. Namun Tuhan Yesus melalui perantara Roh Kudus-Nya mengubah tatanan segala sesuatu dan menanggung dosa serta kesalahan umat manusia atas dirinya, dan menarik orang kepada dirinya, dan menguduskan serta menggunakan perantara manusia sebagai alatnya
untuk menggunakan kuasanya untuk melakukan pekerjaan yang sepenuhnya berlawanan dengan yang disarankan setan. Lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Betapa berharganya janji positif ini bagi jiwa yang tergoda. Jika mereka yang berada dalam masalah dan godaan tetap memusatkan perhatian pada Yesus dan mendekati kepada Allah, sambil berbicara tentang kebaikan dan belas kasihannya, Yesus akan mendekat kepada mereka, dan gangguan-gangguan yang mereka pikir hampir tak tertahankan pun lenyap. Masa-masa sulit ada di depan kita, tetapi ini bukan untuk membuat kita khawatir. Khawatir berarti tidak percaya, tetapi Kristus mengundang Anda dengan berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dikutip dari Letter 43 tahun 1892. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca kembali amaran renungan pagi hari ini yang terdapat dalam Christ Triumphant halaman 164 paragraf 2. Setan lebih memahami apa yang tertulis daripada banyak orang yang mengaku Kristen, karena ia, yaitu setan, adalah seorang pelajar kitab suci yang tekun, dan pekerjaannya adalah memutarbalikkan kebenaran Allah, menuntun orang kepada ketidaktaatan, dan mengabaikan penyelidikan firman Allah. Mengapa setan melakukan hal ini? Karena Signs of the Times tanggal 28 Agustus tahun 1893 paragraf 1 berkata, ia, yaitu setan, menuntun manusia untuk mengabaikan penyelidikan firman Allah, karena ia tahu bahwa firman itu memberi kesaksian yang melawan dirinya, bahwa perbuatannya jahat. Firman itu menggambarkannya sebagai malaikat murtad yang jatuh dari sorga dan menarik banyak penghuni sorga untuk mengikutinya dalam pemberontakan terhadap pencipta mereka. Inilah sebabnya setan pelajari Alkitab dengan tekun, supaya dia dapat memutarbalikkan kebenaran agar manusia tidak melihat kejahatan setan. Masih dalam artikel yang sama dikatakan dalam paragraf 2. Setan terus-menerus berusaha menjauhkan pikiran manusia dari Allah dan firman-Nya. Ia tahu bahwa jika ia dapat menyebabkan manusia mengabaikan firman Allah, ia dapat segera menyebabkan mereka meninggalkan ajaran-ajarannya, yaitu ajaran-ajaran firman Allah, dan akhirnya melupakan Sang Pencipta. Upaya setan ini penting sekali kita ketahui, sebab kita semua alami penderitaan dan godaan. Dan ketika setan datang dengan godaannya, kita akan alami ujian. Apakah ujiannya? Christ Triumphant halaman 164 paragraf 2 berkata, akankah kita dikalahkan oleh kuasa setan yang menyihir, atau akankah kita mengalahkan godaan setan sebagaimana Kristus telah mengalahkannya? Akankah kita menyimpan harta sorgawi kebenaran dalam pikiran kita, sehingga kita dapat menghadapi musuh jiwa dengan ada tertulis, seperti yang Kristus lakukan, dan bukan dengan ucapan-ucapan kita yang tergesa-gesa? Saudaraku dalam Tuhan, Yesus menang hadapi godaan setan dengan pernyataan ada tertulis, yaitu yang tertulis dalam kitab suci. Inilah pentingnya kita belajar kitab suci dengan tekun dan benar, agar tidak terjerumus ke dalam tipuan setan. Sebab setan pun menggunakan kitab suci untuk menjerat manusia, yaitu dengan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 28 Agustus tahun 1893 paragraf 3 yang berbunyi, mereka yang setia kepada Allah akan mengalami pencobaan dan godaan. Tetapi jika mereka sungguh-sungguh hidup bagi Allah dan hidupnya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah,
Mereka juga akan tahu apa artinya memiliki berkat yang dilimpahkan Allah kepada mereka yang setia dan taat. Tetapi, betapa sering kita saat mengalami pencobaan dan godaan berbicara tergesa-gesa seperti Elia yang minta mati saja. Saudaraku dalam Tuhan, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang gegabah dan kata-kata yang tidak beriman. Sebab kita tidak bisa mendikte Allah, sebab Allah tahu kondisi dan kebutuhan kita. Daripada menggerutu terhadap Allah di saat-saat pencobaan, marilah kita mengingat bahwa Yesus, Sang Raja Sorga, menderita karena dicobai. Yesus tidak izinkan musuh, yaitu setan, menjerumuskannya ke dalam kubangan ketidakpercayaan, keputusasaan, dan hilang harapan. Yesus bergantung kepada Bapanya dan firman Bapanya. Nah, salah satu kebenaran Alkitab yang setan tidak mau kita ketahui adalah tentang doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 12. Setan memahami doa ini, yaitu doa Yesus dalam Yohanes 17, lebih baik daripada anggota gereja dan kepala keluarga. Dia, yaitu setan, tidak ingin umat Allah memahaminya. Jangan sampai mereka melihat keuntungan yang Allah berikan kepada mereka dan tahu hari kunjungan mereka. Jadi, setan memahami doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 lebih baik daripada anggota gereja, yaitu anggota gereja Advent dan kepala keluarga. Dan setan tidak mau agar umat mengetahui kebenaran dari doa Yesus ini. Karenanya Roh Nubuat berkata, masih dalam manuskrip yang sama dalam paragraf 13 dikatakan, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah Sang Penghibur. Yesuslah Sang Penghibur. Dia akan tinggal, yaitu Yesus akan tinggal di dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Yohanes pasal 17 adalah doa Yesus kepada Bapanya, dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah Sang Penghibur. Yesuslah yang tinggal di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh-Nya. Itulah sebabnya Yesus berkata, pada waktu itu, Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Jadi, penghibur itu bukan oknum lain, tetapi Yesus Kristus itu sendiri yang hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Inilah janji Kristus kepada para murid-Nya dan bagi kita semua. Kebenaran ini setan tutupi, agar umat-umat Allah tidak menerima Yesus, tetapi menerima oknum lain yang bukan Yesus. Akhirnya umat-umat Allah jatuh dalam jerat setan. Apa hubungan kebenaran ini dengan pekabaran renungan pagi hari ini? Christ Triumphant halaman 164 paragraf 4 berkata, namun Tuhan Yesus melalui perantara Roh Kudus-Nya, artinya Roh-Nya Yesus yang kudus, mengubah tatanan segala sesuatu dan menanggung dosa serta kesalahan umat manusia atas dirinya dan menarik orang kepada dirinya dan menguduskan serta menggunakan perantara manusia sebagai alatnya untuk menggunakan kuasanya untuk melakukan pekerjaan yang sepenuhnya berlawanan dengan yang disarankan setan. Yesus bekerja dalam kehidupan kita oleh kehadiran Roh-Nya Yesus yang kudus. Saat dikatakan Roh Kudus-Nya, artinya Roh-Nya Yesus yang kudus. Sebab Yesuslah Sang Penghibur. Karenanya saat kita hadapi cobaan berat, ujian berat, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan memandang pada Yesus dan terimalah Roh-Nya Yesus yang kudus yang disebut Penghibur. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini lanjutkan dalam paragraf 6 yang berkata, masa-masa sulit ada di depan kita, tetapi ini bukan untuk membuat kita khawatir. Khawatir berarti tidak percaya. Tetapi Kristus mengundang Anda dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jangan khawatir. Yesus sudah menang.
terimalah Yesus dalam hati kita, maka kita pun menang sebagaimana Yesus menang. Dan barang siapa menang, ia akan Yesus dudukkan bersama-sama dengan Dia di atas tahtanya, sebagaimana Yesus pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapanya di atas tahta Bapanya. Wahyu 3 ayat 21. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan, yang penting sekali bagi kami. Karena setan adalah pelajar Alkitab yang tekun dan sungguh-sungguh. Bukan untuk keselamatan, tapi untuk dia putar balikan, sehingga dapat menyesatkan banyak orang. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki roh Kristus, kami pun menjadi pelajar Alkitab yang tekun, agar kami tidak terjerumus dalam jerat setan. Salah satunya adalah setan mengaburkan pandangan kami daripada Yesus yang adalah Sang Penghibur. Setan berikan penghibur yang lain yang bukan Yesus. Dan biarlah melalui pengalaman ini kami hanya memandang pada Yesus saat menghadapi banyak cobaan yang berat dalam hidup kami, ujian-ujian berat, sehingga kami pun dapat menang sebagaimana Yesus menang, hingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.